pada sesi 6 kita akan mempelajari mengenai interface dan abstrak class. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan kelas. Kita sudah membuat beberapa kelas, yaitu kelas string, lalu juga menggunakan kelas vector. Pada topik kali ini kita akan pelajari mengenai abstrak class. Abstrak class adalah sebuah kelas yang harus dideklarasi secara abstrak. Dia bisa atau tidak diberikan abstrak method, jadi sifatnya opsional. Abstrak class tidak bisa instantiate atau dalam artian tidak bisa membuat objek. Cara membuat abstrak class adalah dengan menggunakan keyword abstract. Salah satu kegunaan dari abstrak class adalah memberitahu kelas turunannya apa yang harus diimplementasi. Jadi, seandainya kita memiliki kelas A, lalu turunannya adalah kelas B, maka kelas A akan memberitahu kelas B apa yang harus diimplementasi. Nah, caranya adalah dengan memberikan abstrak method. Jadi, pada saat di kelas A yang sifatnya adalah abstrak, kita membuat method yang dideklarasi tetapi tidak diimplementasi. Nah, lalu diimplementasinya di mana? Implementasinya adalah di kelas B. Jika sebuah kelas itu menginclude abstrak method, maka kelas sendiri harus dideklarasi secara abstrak. Berikut adalah contoh dari abstrak class. Kita memiliki keyword class dan di depannya ditambahkan abstrak. Ini adalah nama kelasnya, yaitu class shape. Memiliki variable color, lalu method shape, set color, dan get color. Nah, di sini adalah abstrak method. Jadi, kita memiliki method public double dengan nama area, tapi kita juga memberikan abstrak di depannya yang menandakan bahwa ini adalah abstrak method. Sekarang mari kita turunkan abstrak class shape ke point. Di sini adalah kelas yang sebelumnya yang merupakan abstrak diturunkan menjadi point. Jadi kita memiliki shape yang diturunkan atau di inheritance menjadi kelas point. Nah, dapat dilihat di sini bahwa double area yang merupakan abstrak method dari kelas sebelumnya diturunkan dan harus di-override. Jadi, harus di-override, jika tidak maka akan error. Selain turunan atau inheritance, kita juga memiliki interface di Java. Nah, interface juga mirip seperti abstrak class, di mana dia hanya berisi konstan dan juga hanya berisi abstrak method. Tujuan dari abstrak method dapat diketahui adalah untuk menspesify beberapa metode yang sama atau yang akan dimiliki oleh semua objek. Jadi seandainya ada sebuah kelas, yang memiliki 3 kelas turunan dan kita memiliki fungsi A. Nah, fungsi A ini akan digunakan oleh semua masing-masing objek, tetapi yang diminta dari interface adalah cara implementasinya yang berbeda. Oleh karena itu, kita harus menspesify common behavior untuk objek-objek tersebut dengan menggunakan interface. Caranya adalah dengan menggunakan keyword interface, dan untuk memakai interface tersebut gunakan keyword implement. Cara untuk membuat interface adalah dengan menggunakan keyword interface disertai dengan nama interface yang diinginkan. Lalu setelah itu kita bisa memasukkan apa saja metode yang akan dipakai dan harus di-override oleh kelas yang nantinya akan memakainya. Berikut adalah contoh dari penggunaan interface. Jadi ini adalah nama interface-nya, yaitu shape. Setelah itu cara menggunakannya adalah kita pakai implement, keyword implement pada kelas point. Nah, lalu setelah itu karena terdapat 2 metode yang harus di-override, maka dapat dilihat di sini bahwa area dan volume juga terdapat pada class point. Nah, 2 fungsi ini harus di-override oleh class point. Kenapa? Karena kalau tidak pasti terjadi error. Dan jangan lupa untuk diimplementasi di bagian sini untuk diberikan implementasi yang berbeda. Contohnya, di class point pastinya berbeda cara menghitung areanya dengan kelas rectangle. Point, rectangle, circle, dan lain-lain, triangle juga
pasti cara menghitung areanya berbeda-beda, cara menghitung volumenya untuk yang juga berbeda-beda. Karena itulah ini harus di override, diimplementasi berbeda-beda untuk masing-masing objeknya. Walaupun mirip, ini adalah perbedaan antara interface dan abstrak. Yang pasti, interface adalah suatu kelas yang diimplementasi, sedangkan abstrak class adalah suatu kelas yang diturunkan atau diinherit. Terdapat 3 perbedaan penting dari sisi variabel, constructor, dan juga method. Dalam variabel, abstrak tidak memiliki limit, sedangkan di inheritance harus dideklarasi public static final dan public abstract. Di dalam abstract class, constructor bisa dipanggil, sedangkan di interface tidak ada constructor sama sekali. Salah satu kelebihan interface di Java adalah bisa multiple interface, di mana jika kita menggunakan inheritance, kita hanya bisa extend satu kelas saja atau menurunkan satu kelas saja. Tapi jika kita mengimplement interface, kita bisa mengimplement interface 1, 2, 3, dan seterusnya sebanyak mungkin. Selain itu, interface juga bisa diinherit menggunakan keyword extend. Jadi seandainya kita memiliki interface new class, kita bisa extend dari interface 1, 2, dan seterusnya.